welcome back to my podcast. Wah, nih kali ini pembahasan aku menarik banget karena banyak banget sih orang di luar sana ya yang komplain atau bicara gimana sih mengatur waktu antara kantor sama rumah tangga. Kemudian kadangkala perempuan itu pada saat mimpin, kalau misalnya posisinya adalah sebagai pemimpin, itu suka baperan, bener nggak sih? Kemudian juga terlibat nih sama yang namanya emosi suka naik turun. Bener nggak sih perempuan kayak gitu? Apalagi kepemimpinan perempuan tuh related banget sama yang namanya swing moodnya itu karena PMS, karena masalah anak lah, masalah keluarga. Nah, kita hari ini karena kebetulan hari ini adalah hari Kartini, kita ngobrol sama dua perempuan pemimpin Indonesia terbaik nih. Agar bisa dapetin sih pencerahannya tuh seperti apa sih mengelola pengalaman-pengalaman beliau selama ini sehingga bisa balance antara rumah tangga, kemudian juga karir tetap bisa meningkat, tapi juga anak bisa terpantau dengan baik dan berkembang. Nah, itu kan yang penting bagi kita semua. Langsung aja ya, bersama saya ada dua orang, Sri Kandi. Wah, nih kalau dibilang Sri Kandi, berarti ini udah representasi Indonesia. Sri Kandi pertama adalah Ibu Polana. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu Polana adalah Direktur Utama Perum Airnav Indonesia. Dan itu luar biasa. Kalau teman-teman pengen tahu Airnav itu bergerak bidang apa sih, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sebelah kiri saya ada Ibu Feranti. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, dua-duanya cantik. Nah, kalau Ibu Feranti ini, beliau itu Ketua Sri Kandi Airnav Indonesia. Wah, itu apa sih dan bagaimana sih pekerjaannya? Kita ngobrol ya. Pertama, saya pengen ngobrol terlebih dahulu nih sama Ibu Polana. Ibu aktivitasnya tuh sebagai seorang pemimpin, itu memimpin apa sih? Airnav itu apa sih, Bu? Mbak Popi, Ya. Airnav itu adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian terbang misalnya itu adalah setelah naik pesawat atau setelah keluar dari airport kemudian naik pesawat yang mengizinkan atau memberikan layanan agar pesawat itu bisa terbang, itulah Airnav Indonesia. Jadi Airnav Indonesia itu punya peranan penting di industri penerbangan karena tanpa Airnav pesawat tidak akan bisa terbang dan kalau pesawat tidak bisa terbang, airport juga tidak ada penumpangnya. Jadi Airnav merupakan salah satu subsistem transportasi udara atau penerbangan yang sangat penting. Jadi gitu, Mbak. Kita melayani segitu pentingnya karena memberikan rilis izin untuk masuk, terbang dan lain-lain. Ya, bukan hanya di darat tapi sampai di udara pun, sampai di lapisan ruang udara juga tetap dilayani atau dimonitor dan diarahkan oleh Airnav Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai hal tersebut itu kan pekerjaan laki-laki kan ya? Mostly. Dulu mungkin iya ya. Dulu mungkin pekerjaan laki-laki. Tapi alhamdulillah sekarang ini justru banyak petugas-petugas air traffic controller atau itu 30% ya, Mbak Feranti. 37% itu adalah perempuan. Hebat banget. 37% perempuan. Bangga banget. 37% loh. Nah, saya juga dengar informasi Ibu ini katanya perempuan pertama nih yang memimpin di Airnav nih. Itu seperti apa tuh, Bu? Bisa mendapatkan kenapa Ibu tertarik untuk menjadi pemimpin di bidangnya laki-laki? Kalau saya bilang ya, itu kan nggak mudah ya, Bu. Itu seperti apa sih, Bu, challenge-nya? Challenge-nya ya tentunya karena kebetulan saya sudah bergerak di industri ini di penerbangan cukup lama, mungkin lebih dari 35 tahun. Walaupun untuk di bidang navigasi penerbangan belum terlalu lama saya terlibat. Dan ini merupakan tantangan sih buat saya karena memang saya sebenarnya bukan di bidang navigasi penerbang sejak awal, tapi sejak awal saya di bidang bandar udara. Nah, dengan mendapatkan tugas ini
dan walaupun pernah menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, tapi spesifik untuk pelayanan navigasi penerbangan ini merupakan tantangan sih buat saya. Kenapa? Apalagi karena menurut saya yang melayani navigasi penerbangan satu-satunya di Indonesia adalah Airnav Indonesia, di mana tugas kita adalah menjaga keselamatan penerbangan. Dan kita menjaga langit Nusantara agar selamat untuk diterbangi oleh para airliner. Jadi tugasnya merupakan tugas mulia dan itu harus dijaga benar karena kalau terjadi sesuatu, misalnya amit-amit, saya tidak mengharapkan terjadi, tapi kalau terjadi sesuatu di dalam penerbangan, apalagi akibat Airnav Indonesia, yang tercemar itu bukan hanya reputasi perusahaan, tapi reputasi negara menjadi taruhannya. Jadi ini merupakan bidang yang benar-benar harus diseriusi dan mempunyai banyak tantangan yang menurut saya itu merupakan challenge sih sebenarnya. Saya mendapatkan tugas menjadi Dirut Airnav Indonesia ini. Oh, luar biasa. Guys, beliau itu mantan Dirjen Perhubungan Udara ya. Nggak heran ya, menghandle yang seluruh Indonesia, sekarang ini menghandle untuk masalah kritis, pasti sudah expert. Tentu dicarinya bukan karena latar belakangnya navigasi, tapi leadership-nya, benar nggak seperti itu? Mungkin, ya. Mudah-mudahan. Saya rasa iya sih. Nah, oke. Sekarang Ibu bisa nggak menceritakan apa pemahaman kepemimpinan buat Ibu? Kepemimpinan, menurut saya sih untuk pemimpin itu adalah seseorang yang diberikan amanah luar biasa untuk mengarahkan, kemudian mengelola tim secara efektif, efisien, kemudian bukan hanya mengarahkan agar mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi, tapi juga mengajak tim atau staf untuk menginspirasi agar staf ikut terlibat, ikut memikirkan bagaimana agar tujuan organisasi atau tujuan perusahaan ini tercapai. Dan itu merupakan suatu tugas yang cukup berat karena kita tahu bahwa dalam staf seorang pemimpin itu bukan hanya satu karakter tapi banyak karakter. Dan itu yang harus dikelola dengan baik. Kemudian kita juga mengajak mereka untuk berkontribusi, mengajak tim untuk memberikan masukan, memberikan saran agar mencapai tujuan organisasi. Jadi tugas pemimpin bukan hanya memerintah, bukan hanya otoritas, kamu harus ini, tapi bukan. Mengarahkan, kemudian mengajak, menginspirasi juga agar tim atau staf bisa ikut terlibat, engage gitu dalam perusahaan. Bagaimana cara Ibu mengelola karyawan, diri sendiri, anak, suami, lingkungan tuh gimana caranya? Emang susah sih. Ya, itu memang suatu tantangan juga buat perempuan menjadi pemimpin atau mungkin bekerja ya. Karena kita sebagai perempuan itu sebenarnya selain mungkin saat ini saya sebagai pemimpin, tapi di satu sisi di keluarga saya bukan pemimpin. Ada pemimpin, misalnya suami atau pemimpin. Jadi kita harus bisa menempatkan diri pada saat bekerja yang mungkin pemimpin ataupun karyawan ataupun manajer ataupun barangkali. Tapi pada saat kembali ke rumah kita harus berlaku atau bertindak sebagai bukan anak buah sih, tapi sebagai partner dari kepala keluarga. Gitu. Jadi kita harus bisa memprioritaskan posisi kita. Jangan sampai pekerjaan dibawa ke rumah atau mungkin kalau kesel di rumah dibawa ke pekerjaan itu juga jangan sampai begitu. Jadi yang paling penting bisa menempatkan diri sendiri posisi kita di mana. Jadi barangkali itu, dan yang paling penting juga bahwa walaupun bekerja, walaupun di kantor, walaupun sebagai pemimpin, kita juga punya keluarga. Kita punya tanggung jawab juga di keluarga, punya anak. Saya sudah punya cucu. Dan itu menjadi bukan beban, tapi itu menjadi salah satu dinamika, penyemangat justru. Jadi keluarga bukan hanya sebagai beban, tapi sebagai support system. Ya. Nah, support system itu penting. Bagaimana meletakkan ego di situ? Karena kan sebagai pemimpin
punya otoritas kan Iya. untuk mengelola. Tapi pada saat di rumah harus mengesampingkan ego. Ini gimana caranya nih? Itu harus bisa menempatkan posisi. Mengelolanya ya dengan memanage emosi. Kebetulan saya orangnya tidak meledak-ledak, saya bisa sudah memang biasa dilatih untuk sabar, jadi ya itu barangkali harus sabar, ya memang harus tidak boleh menang sendiri. Tapi biasanya perempuan itu kan mau menang sendiri. Kalau Ibu Polana bisa mengatasinya karena tahu how to manage. Oke, saya nggak boleh menang sendiri. Tapi kan perempuan-perempuan di luar sana kan nggak bisa. Suami saya tuh harus ngalah gitu. Pendapat Ibu sendiri gimana nih? Tapi boleh nggak Bu, sebelum saya jawab, dari tadi tuh saya ngeliatin kok kayaknya jilbabnya Bu Polana sama Bu ini sama, tapi kayak sendirian gitu, udah ada yang iri, tapi tetap matching banget lagi sama seragamnya Ernaf kan. Bener nih Bu Polana. Oh iya, lupa kita ngasih tahu kita ada sesuatu buat Ibu. Nah ini dia Habibah. Nah Habibah, ini aku berikan. Tapi ini, oke, ini kita taruh aja ya, teman-teman ini di sini. Nah ini kita lihat nih. Nanti pakai juga nih. Nah ini dia, boleh lihat. Nanti ini buat Ibu ya. Nah lihat, pegang bahannya bagus ya. Bahannya oke nggak? Cakep loh, ini tuh kayak bahannya nggak gampang lemes ya. Nggak perlu. nggak usah pakai spray. Nah itu. Oh iya, ini ada gambar harimau Sumatera, orang hutan juga. Jadi ini adalah yang harus dijaga supaya nggak punah gitu. Berarti bukan cuma sekedar kerudung, tapi maknanya dalam ya. Kita tahu bahwa hijab itu kan melindungi wanita. Tambah cantik lah Vera nanti pakai. Masya Allah, Taruh dulu mungkin juga sebagai scarf kali ya. Aku pakai scarf ini. Iya. Cantik sekali. Bener loh. Ini matching sama bajunya. Iya. Gimana kalau kita semua karyawannya mengenakan ini? Nah, ini seperti apa nih Bu Vera, persoalan-persoalan yang terjadi di Ernaf? Bener gak sih? Banyak perempuan yang akhirnya karena persoalan-persoalan emosi tadi, kebingungan mengatasinya, akhirnya mereka nggak mau dipromosiin. Kalau di Ernaf? Sebenarnya kalau di Ernaf itu tadi Ibu udah jelaskan ya Bu ya, banyak nggak sedikit komposisi perempuan di dalam aircraft controller kita yang 37%. Kalau keseluruhan itu lebih banyak lagi Bu. Jadi kita tuh sebenarnya cukup banyak personel di level operasional, level staff. Nah begitu dia naik semakin ke posisi manajerial, bahkan higher manajemen, itu akan semakin berkurang persentasinya. Alhamdulillah sih dari tahun lalu itu sekitar 9%. Tahun ini ada 11,2%, jadi masih ada naik 1,3%. Jadi mungkin Bu Polana ini kalau modelnya itu udah cocok banget ya Bu. Jadi mudah-mudahan perempuan-perempuan yang mau mengambil kesempatan untuk naik. Kenapa sih mereka nggak mau? Tadi Bu Popi udah bilang posisinya itu kita sebagai perempuan. Dalam budaya kita, perempuan ini bertanggung jawab atas rumah tangganya, mengurus keluarganya. Bahkan kadang-kala bukan hanya keluarga intinya saja, tapi juga merawat orang tuanya. Betul. Jadi ketika mereka ditawarkan untuk naik, mereka juga paham ketika kita naik, ada kemungkinan nih waktu kita semakin banyak di pekerjaan, tanggung jawab yang lebih besar. Belum lagi kalau Indonesia kan di seluruh Indonesia ya Bu, akan ada potensi kita harus berpisah sama keluarga. Nah, kendalanya seringkali lebih banyak di situ. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kita terus memberikan contoh. Tadi kalau Ibu diskusi tentang apa itu kepemimpinan perempuan, kalau saya melihatnya selain yang tadi sudah Ibu Polana sampaikan ya Bu, kepemimpinan perempuan itu dia membuka jalan. Dalam arti membuka jalan, dia bisa mengangkat perempuan-perempuan lain untuk bisa juga naik semakin empowering. Dia membuka jalan dan dia bisa melihat Mbak ini aja bisa, ibu ini bisa. Jadi dia bisa melihat, bisa belajar langsung bagaimana seorang perempuan itu memimpin, menghadapi challenge-nya di antara keluarganya, balancing tanggung jawab. Jadi lah Bu, jadi semoga semakin
ada Bu Polana nih sebagai pimpinan tertinggi di anak Indonesia, semakin banyak perempuan-perempuan yang bisa melihat contoh kepemimpinan perempuan dan termotivasi untuk bisa Luar biasa kalau menginspirasi ya. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi Ibu Polana untuk menjadi pemimpin? Apa ya? Sebenarnya gini, pertama pada waktu saya masih punya ayah, masih punya bapak, karena saya anak paling besar, pada waktu itu saya ingat banget, sampai sekarang tuh masih ingat bahwa pesan bapak pada waktu itu adalah, kamu walaupun perempuan, jangan tergantung laki-laki. Dan harus bisa mandiri. Itu adalah pesan yang sampai sekarang saya ingat. Dan itu berkembang lagi menjadi pada waktu bapak saya meninggal, ibu saya harus menghidupi 5 orang anak. 5 orang anak dan sampai meninggal tidak menikah lagi. Dan itu menjadi salah satu motivasi saya. Orang tua saya itu sudah dari kecil mengajari saya bahwa kita harus bisa mandiri dulu. Dan tadi yang diarahkan oleh bapak saya bahwa perempuan itu harus bisa menghidupi dirinya sendiri, jangan tergantung pada laki-laki. Dan bagaimanapun karena saya sebagai anak tertua, saya harus menjadi contoh. Nah, otomatis dari kecil saya sudah melatih diri barangkali ya untuk menjadi pemimpin lah bagi adik-adik saya. Dan sebagai pembuktian di situ. Pembuktian di bahwa situ. saya bisa memenuhi amanah orang tua. Betul. Kemudian yang memotivasi ya tentunya sejak awal berkarya. Kebetulan bukan hanya sejak awal, sejak dari sekolah itu memang saya sering diminta untuk menjadi entah pemimpin OSIS atau himpunan atau kesenian atau apa gitu. Jadi mungkin sudah terlatih dan pada waktu bekerja pun itu kenapa barangkali pimpinan kita dulu melihat saya barangkali punya kemampuan barangkali ya, karena saya selalu menginisiasi aktivitas yang barangkali belum dikerjakan orang lain gitu. Jadi itu barangkali seperti Mbak Feranti sekarang ini, kenapa saya melihat bahwa Feranti ini punya potensi karena seperti saya pada waktu masih muda. Jadi itu barangkali yang melatih kita sebagai perempuan untuk menjadi pemimpin, karena secara alamiah barangkali ya kita diminta untuk memberikan pembuktian bahwa perempuan pun bisa seperti apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Jadi perempuan bukan hanya pendamping laki-laki, tapi bisa setara dengan laki-laki. Itu barangkali yang motivasi. Nah, sekarang udah dapet kan alasannya kenapa terpilih. Nah, sekarang bisa nggak dapetin dari dalam apa alasannya mau menjadi pemimpin perempuan? Pemimpin perempuan lagi nih. Wah, iya. Sri Kandi loh. Ketika ditunjuk menjadi Sri Kandi ya, ketua Sri Kandi ya Bu ya. Ini challenging buat saya sih Bu. Kenapa challengingnya? Ya kita harus bisa bagaimana memotivasi teman-teman perempuan kita untuk set up mengambil peran yang lebih tinggi lagi dari yang mereka jalani sekarang. Tapi ada satu kalimat seseorang yang saya dengar waktu sebuah event, segimanapun kita, perusahaan, organisasi mendorong, memberikan kesempatan begitu banyak kepada perempuan, tapi kalau mindsetnya perempuan itu tidak ingin untuk naik atau mengambil tanggung jawab yang lebih, dunia sekitar yang mendorong dia itu juga akan percuma sia-sia. Justru challenge-nya adalah bagaimana kita tuh merubah mindset. Jadi saya turun nanya ke teman-teman, ya di tim saya sendiri, apa sih yang menyebabkan kalian nggak mau naik, nggak mau coba posisi pertama? Ya tadi itu ya Bu, dia harus meninggalkan keluarganya. Kalau dia terpilih, nggak tahu nanti itu akan ditempatkan di mana, kecuali kita begitu dipromosikan kita tahu nih kita akan menang. Kemudian yang kedua, mereka merasa saya tuh nggak yakin kalau saya bisa. Ini yang bisa kita dorong ya Bu sebenarnya. Bagaimana kita meningkatkan kepercayaan dirinya teman-teman. Ya dari training public speaking misalnya, mungkin itu bisa belajar dari kopi. Iya, boleh. Bagaimana merubah mindset teman-teman ini? Kita ini bisa loh. Mungkin kita sama-sama tahu ya Bu, kalau perempuan mau mengambil suatu posisi,
seolah-olah tuh kita harus memenuhi kalau ada 10 persyaratan, kita tuh harus comply dulu 10-10-nya. Sementara Dibandingkan dengan laki-laki. kalau 10-nya itu dia merasa nggak ada, 3 aja dia oke, dia akan dengan PD-nya apply gitu. Ini berlaku di Airnav atau berlaku secara holistik? Ternyata ini berlaku secara holistik. Kayaknya begitu. Karena kita ada bicara-bicara dengan organisasi perempuan kayak International Aviation Women Association. Kita juga ada kerjasama sama ITSA. anak lagi tentang Women in Aviation. Ternyata tuh itu hal yang sama. Kemudian waktu diskusi dengan Sri Kandi BUMN, dia menyampaikan juga perempuan ini seolah-olah dia harus menunjukkan effort 2 kali lipat untuk bisa dilihat bahwa dia sukses. Dan itu gak ada kayak ngeluh segala macem sama kondisi. Perempuan juga ada menstruasinya, kadang-kadang ngedrop, ngurusin anak, itu seperti apa ibu lagi? Waktu itu kalau saya melihatnya nggak ada sih ya Bu, mungkin ada di belakang anak-anaknya. Iya, dia menyembunyikan. Biasanya dia Di menyembunyikan. depan anak-anaknya terlihat sempurna ya, luar biasa. Kayak itu lah Bu. Kalau ibu Polana role modelnya Sebenarnya ya mungkin sama ya. Saya tadi melihat ibu saya, gitu. Sama sih sama sama Speranti. Role model saya ibu saya. Karena sejak ayah saya meninggal tuh masih muda, 49 tahun. Ibu masih punya anak 5. Saya paling gede waktu itu. Masih ada yang TK. Ibu berapa ya? 47. enggak ibu sendiri Terus saya masih kuliah. masih kuliah tapi harus umur- punya 4 adik. 4 adik. Jadi kebetulan ibu saya seorang kepala sekolah dari pensiunan pegawai negeri, ya, pegawai negeri yang pada waktu itu kebetulan bapak saya juga seorang ATC. Tapi kalau pada waktu pensiun, pada waktu meninggal, nggak seperti sekarang gitu. Jadi mungkin masih pokoknya sangat terbatas lah hasil pensiunnya. Di situ saya melihat harus menyekolahkan anak-anaknya, kemudian mendidik, sambil tetap sekolah, tetap ngajar, tetap sebagai kepala sekolah. Kemudian juga sama sih ngasih tambahan-tambahan. Mungkin anak-anaknya nggak pernah tahu apa yang dikerjakan ibu gitu. Dan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Luar biasa ya. Dan tidak pernah mengeluh. Barangkali mungkin itu tipikal seorang ibu ya. Tidak mau kelihatan sulit. Padahal 45 orang anak loh, itu Iya. nggak gampang loh. 5 orang anak nggak gampang, dan memberikan motivasi kepada Dan anak-anaknya. tidak menikah lagi. Tidak menikah lagi sampai meninggal. Tidak menikah lagi sampai Dan meninggal. tidak mengeluh. Tidak mengeluh dan sempat terpaksa jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil. Tapi itu salah satu bentuk perjuangan yang menurut saya tidak tergantikan sih sebenarnya. Jadi itu. Kalau ibu suka nangis. Luar biasa ya. Itu akhirnya membuat Jadi ibu adalah salah satu role model ya tentunya. bagaimana perempuan bisa menghasilkan pemimpin perempuan berikutnya. Makanya sebagai perempuan jangan nyerah, jangan Ya. cengeng, karena ada yang menyontek kamu nih, perempuan kecil di sebelahmu, ya kan gitu. Ya. Betul. Kalau itu melihat ya Bu. Iya, kita melihat. Betul. Jadi Anak-anak sekarang anak-anak di rumah itu menyaksikan ibunya itu seperti apa ya, sanggup nggak bangkit, bisa nggak mampu struggle nggak ya. Nanti tanpa terasa anak-anak tuh mencontek lagi. Itulah barangkali salah satu prinsip saya, di mana saya bisa memberikan inspirasi kepada perempuan, kepada anak-anak, pada keluarga, bahwa sampai kapanpun saya akan memberi inspirasi sampai saya expire. Expire. Nggak pernah expired kalau namanya ilmu. Ya, gitulah. Jadi gimana caranya kita bisa memberi inspirasi. Makanya pada teman-teman yang perempuan di sini, saya juga salah satunya membentuk Sri Kandi Airnav, kemudian bagaimana caranya perempuan itu, karena kebetulan kita juga punya target ya, bahwa pemimpin perempuan di satu BUMN itu harus mencapai target. Untuk mencari itu susah banget. Nah, salah satunya sebenarnya karantina adalah salah satu potensi. Contoh. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan terutama perempuan-perempuan di sana bisa tetap semangat bahwa bagaimanapun perempuan itu tetap harus struggle, harus punya kekuatan, baik paling tidak bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga lah paling tidak. Oke, 4.765 karyawan
How to manage, Bu? How to manage? Hmm. Ya, kebetulan karena saya itu seorang ibu, jadi saya memanage atau memimpin 4.765 karyawan itu sebagai keluarga, sebagai seorang ibu. Jadi bagaimana kalau mau misalnya ada keluhan atau silakan datang. Bahkan saya punya hotline khusus yang bisa disampaikan melalui hotline itu. Dan pada waktu masih COVID kalau nggak salah ya, pada saat saya baru menjabat, saya punya program namanya Ibu Menyapa. Karena waktu itu belum bisa perjalanan, jadi setiap minggu saya video call dengan karyawan, pindah-pindah gitu. Isinya adalah ya Ibu menyapa anak-anaknya. Jadi itu sebenarnya mengelola karyawan itu seperti kita mengelola keluarga sih, keluarga. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang berbeda, tapi jangan menganggap karyawan itu sebagai objek, tapi sebagai aset. Itu barangkali. Oke, nah gimana Ibu Vera? Bagaimana memimpin? Karena Ibu juga seorang general manager kan? Bukan hanya ketua Sri Kandi, tapi juga seorang general manager nih. Nah, ini versi Ibu Feranti itu seperti apa? Mengelola tim yang saat ini. Kan pasti timnya kan nggak mungkin semuanya itu adalah sempurna banget kan. Pasti ada yang bermacam-macam karakter. Kita kan menghadapi berbagai macam orang kan. Ada apalagi saya kalau dihitung usia ini termasuk yang junior. Dimana kita memanage udah perempuan junior lagi kan. Terus dimana di tim kita tuh beraneka ragam, terus ada yang memang kita jatuhnya harus mengenali sih Bu. Kalau berbicara dengan kita harus detail banget ngasih tahu diskusinya. Sementara kalau memang yang lainnya sudah berpengalaman, cukup general, menyampaikan lebih banyak yang lebih umum. Nah di samping itu sebenarnya kalau di posisi general manager saya melihatnya tidak terlalu banyak teknis, tapi bagaimana berdedikasi mendengarkan apa yang mereka hadapi, isu-isu, ya hal-hal yang terkait dengan kehidupan mereka bekerja ini apa aja yang dihadapi. Terus mungkin kapasitas saya tidak banyak bisa membantu, tapi ketika mereka cerita, terus kita mendengarkan, itu setidaknya merilis apa yang mereka rasakan. Nah, itu kan harus menjadi pribadi yang kuat ya. Bagaimana Ibu mengelola diri sendiri sehingga menjadi kepribadian yang kuat? Karena perempuan kan pengen nangis kadang-kadang kalau udah overload. Bu. Iya, benar. Boleh gak sih nangis? Nangis itu manusiawi loh. Lagi mimpi tiba-tiba kamu nggak paham, anak gue bingung nih ya pasti ya. Ini bos saya nangis, ini tetap aja perempuan gitu. Ibu pernah nggak gitu? Pernah. Jadi kadang-kadang kalau lagi kesel sambil ngomong tuh pasti orang tahu nih si ibu nangis tahu. Atau kadang kita nggak bisa emosi gitu ya, misalnya nggak bisa emosi. Jadi bagaimana sih membentuk karakter itu tadi pertanyaannya? Sebenarnya itu dari pengalaman ya, dari mengelola diri sendiri, kemudian dari belajar juga dari kegagalan-kegagalan. Jadi yang paling penting adalah kita nggak boleh gampang menyerah. Menyerah? Harus belajar dari kegagalan. Kalau ibaratnya misalnya contoh di bunga yang cantik aja, itu kan tumbuhnya juga di tanah yang kotor ya. Nggak langsung dia cantik kan, dia kan bertumbuh kan, ditanam dulu bibitnya, itu dari tempat yang kotor. Jadi kita harus, pengalaman akan makin kaya kalau dimulai dari kegagalan, atau mungkin dimarahin, itu udah biasa. Jadi sebagai sebelum menjadi pemimpin, tentunya saya sering dimarahin, sering dibilang ya, kadang-kadang ada pimpinan juga yang yang kasar gitu, tapi udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting belajar dari kegagalan itu. Pada saat di underestimate, apa yang Ibu rasakan pada saat mereka underestimate? Nggak bisa deh perempuan nih. Ya itu tadi, saya nggak pernah menyerah. Jadi kita jangan pernah menyerah lah. Pernah menyerah, jangan pernah takut gagal, harus membuktikan sih sebenarnya. Nanti saya buktikan apa yang saya katakan benar dengan prestasi. Sebenarnya membuktikannya dengan prestasi. Ya, dengan prestasi, dengan solusinya guys. Ya. Support system dari suami, anak-anak, keluarga gimana? Kalau keluarga, alhamdulillah orang tua saya support banget. Nggak pernah melarang ya, anak perempuan nggak usah gini-gini, itu nggak pernah. Suami saya sudah meninggal 2020 yang lalu.
Tapi sepanjang hidup beliau, apapun yang saya pengen, pasti dia akan selalu support. Jadi dia akan selalu support. Bahkan saya pernah menolak waktu itu kita lulus tes beasiswa segala macam. Beliau masih pengen ya udah nggak apa-apa, nggak kalau anak-anak bisa. Tapi saya yang masih cukup tahu diri pada waktu itu karena waduh ini anak-anak mau sekolah apa namanya, mau masuk sekolah SD pertama kali, suami juga waktu itu mau masuk sesko. Sementara kalau sesko kan itu harus mendampingi kan. Jadi pada waktu itu saya ngambil keputusan saya nggak ikut dulu. Dan ternyata alhamdulillah nggak salah karena 2 tahun setelahnya suami saya berpulang. Jadi saya tidak menyanyiakan 2 tahun dengan jauh dari suami. Jadi alhamdulillah itu keputusan yang tepat. Nah semakin kesini ya udah suami udah nggak ada nih. Ya mau nggak mau kan harus lebih keras lagi kan. Dan anak-anak ketika kemarin untuk promosi segala macam, justru saya nyampein kan, mama ada kemungkinan nanti akan naik jabatan, tapi ada kemungkinan juga nggak di sini tinggalnya. Terus mereka ada anak saya 3. Yang pertama masih bilang kayak gini, tapi kalau aku di sini aja sama angku itu kakek, angku sama nenek nggak apa-apa kan? Oke nggak apa-apa, seandainya ini. Terus yang kedua, emang di mana? Belum tahu. Tapi kalau kemungkinan kalau misalnya nanti, aku juga pengen tahu kok rasanya jadi anak baru di sekolah tuh kayak apa. Jadi pikiran-pikiran baik kayak. Terus kalau yang paling kecil masih kayak gini, emang nggak bisa mah kalau di sini aja. Tapi gitu yang penting kita komunikasi sih. Jadi saya coba menyampaikan kepada mereka ada risiko-risiko seperti ini yang nanti akan terjadi dalam hidupnya. Juga ke orang tua, karena kan sekarang support system saja orang tua kan. Karena kan anak-anak jadinya ini ada lebih banyak sama mereka berdua. Ya, seperti sepanjang itu dikomunikasikan, mereka akan paham kenapa kita begini, kenapa saya harus dinas tinggalin mereka, kenapa sekarang nggak banyak, kenapa pulang malam, ya kayak gitu. Tapi kalau saya melihat support system itu nggak sebatas keluarga saja. Saya punya anak yang masih SD, tahu kan kurikulum kemerdekaan ya Bu Popi ya, ada P5 yang banyak tugas praktek kemana-mana, kayak gitu. Jadi ketika ada momen-momen yang saya nggak bisa bikin market day di sekolah, nggak bisa ikut, saya melihatnya tuh orang tua dari wali murid dari teman-teman anak saya itu juga sebagai support system saya. Iya, karena ketika saya bilang solusi, ketika saya bilang, Bun, saya nggak bisa ini, saya transfer uang aja boleh ya, terus Bu saya kirim ini aja ya Bun buat dibikin sama teman-teman. Jadi support system lebih luas. Bahkan ada suatu ketika saya harus dinas subuh-subuh, pagi itu juga saya harus dinas malamnya berangkat, sementara besok subuhnya anak saya ini field trip ke Singapura. Nggak ada yang ikut ke bandara, karena kalau saya malam-malam ke bandara juga repot kan, harus nganterin dia ketemu sama gurunya dulu baru bisa lepas. Akhirnya saya pikir aja, orang tua mental. Tapi mau gimana lagi ya? Ujung-ujungnya kan kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, berbuat baik sama semua orang supaya mereka juga bisa support kita. Bagus. Jadi sebetulnya luas sih Bu, gak cuma keluarga ini aja. Nah, oke, sekarang saya kok terharu banget ya dengan cita-cita hari ini. Wah, ternyata nggak salah pilih narasumbernya nih untuk Hari Kartini. Tolong dong Ibu Polana say something untuk para perempuan-perempuan di sana dalam rangka memperingati Hari Kartini. Baik. Perempuan itu semua cantik. Perempuan adalah perempuan yang membangun kekuatan dari masalah, dari tumbuh kuat dengan doa, kemudian tersenyum selama berada di dalam kesulitan. Wanita hebat itu harus selalu mengingat kekuatan yang ada di dalam diri sendiri. Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia. Semoga para Kartini Indonesia senantiasa berprestasi selalu dan mempunyai semangat tinggi untuk maju. Amin. Silakan Ibu Feranti. Terharu deh jadi Polana. Pesan saya mungkin tidak sedalam Ibu Polana yang sudah sekian puluh tahun, tapi semuanya ngena banget ke saya bagaimana kita harus mengambil kekuatan dari masalah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Kartini di luar sana, terutama teman-teman Sri Kandi anak Indonesia,
Mari kita sama-sama percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Mari kita bisa berkolaborasi dengan semua rekan kerja, dengan mempunyai mindset untuk terus maju dan berkembang, untuk terus berdaya dimanapun kita berada. Kita pasti bisa menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri yang paling utama, kemudian keluarga kita, perusahaan kita juga, kemudian pada akhirnya kita bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Selamat Hari Kartini. Oh, luar biasa ya teman-teman ya, podcast hari ini ceritanya semoga menginspirasi, tapi conclusion yang bisa saya ambil adalah kepemimpinan perempuan itu ada yang melebihi daripada kepemimpinan laki-laki. Jangan marah dulu, kepemimpinan laki-laki ya. Ada nilai-nilai yang lebih dari perempuan itu, yaitu empatinya lebih. Kemudian memang karena empatinya lebih, tentu saja emosinya naik turun. Tapi kalau mereka mental yang kuat dan bisa dikelola dengan baik, itu semua persoalan bisa diatur. Dan perempuan-perempuan yang kita wawancara ini tidak mau melangkahi kok untuk menjadi pemimpin di rumah tangganya, enggak kok. Mereka paham banget bagaimana menempatkan diri sehingga si suami dan anak akan menjadi support system buat mereka. Dan pada saat mereka sendiri juga orang tua, including support system dan lingkungan sekitarnya. Sehingga bisa mencapai targetnya untuk mencapai tujuan yang mulia, memberikan contoh untuk perempuan lainnya. Nah, ini menarik banget, semoga menginspirasi buat kita semua. Dan saya terima kasih untuk Ibu Maulana kisahnya. Sama-sama. Terharu banget. Ibu juga luar biasa ya. Ternyata tuh gak salah pilih loh hari ini nih. Bisa mewakili Indonesia banget. Saya thanks banget untuk contoh-contoh yang luar biasa dan solusi-solusinya. Kemudian juga saya ingin saya thanks juga untuk Habibah Hijab yang luar biasa, karena Habibah is love. Ini tergambar banget ya. Perempuan-perempuan di sini membicarakan mengenai kepemimpinan dengan penuh rasa kasihnya yang luar biasa. Selamat Hari Kartini, sukses selalu. Oke teman-teman, kasih dong masukan kepada saya, siapa nih pemimpin lainnya yang mesti kita wawancara, kira-kira siapa? Kasih komen di bawah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.